Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Kepada Ibu Apoteker Lina Aliani Mardiana SSI MPAM yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Serli Putri Afriliani dari kelas FM 21C dengan NIM 2141 6248 2011 12. Di sini izinkan saya selama beberapa menit ke depan untuk menjelaskan kepada Ibu dan teman-teman sekalian mengenai kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi di RSUP Sanglah Denpasar tahun 2007. Sebelumnya, izinkan saya untuk men-share screen jurnal yang akan saya bahas pada hari ini. Kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi yang ditulis oleh AA Murah Putra Haryana Prasetya, AA Raka Karsana, Dewa Ayu Swastini dari jurusan Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana. Yang pertama ada abstrak. Penelitian yang mengamati interaksi obat pada kepatuhan hipertensi penyakit ginjal kronis pasien di RSUP Sanglah Denpasar telah dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah interaksi obat pada pasien penyakit ginjal kronik kepatuhan terapi hipertensi. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif dan retrospektif. Ada sekitar 20 pasien yang dipastikan lolos inklusi dan eksklusi kriteria. Pengamatan yang dilakukan dalam literatur berdasarkan leksikon menghasilkan 16 obat interaksi. Kemudian ada pendahuluan. Seorang farmasi memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien atau patient-oriented. Sehingga, sebagaimana seorang farmasi, peningkatan mutu pelayanan ini dapat dilakukan melalui suatu proses pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care. Kajian terkait interaksi obat ini sangat bermanfaat dalam terapi pada pasien gagal ginjal kronis hipertensi. Gagal ginjal kronis merupakan suatu kondisi penurunan fungsi ginjal yang progresif yang dapat menimbulkan kerusakan ginjal yang irreversible menurut Suwitra 2006. Kriteria eksklusif meliputi pasien dengan komplikasi diabetes mellitus, batu ginjal, pasien yang menjalani operasi maupun transplantasi ginjal, dan pasien yang menjalani hemodialisis. Kondisi ini diperparah dengan munculnya berbagai komplikasi. Salah satu komplikasi yang banyak terjadi pada pasien gagal ginjal kronis adalah hipertensi. Menurut penelitian, jumlah penderita gagal ginjal kronis hipertensi tercatat kurang lebih 4-5 ribu penderita atau menurut Alam dan Hadiproto 2008. Pada pasien gagal ginjal kronis dengan komplikasi hipertensi, penurunan fungsi ginjal pada pasien diperparah dengan tekanan darah yang justru akan memperberat kerja ginjal.
Komplikasi penyakit gagal ginjal kronis hipertensi memerlukan penatalaksanaan terapi yang intensif. Kompleksnya terapi yang diperlukan memaksa banyaknya penggunaan berbagai kombinasi obat atau polifarmasi yang cenderung akan meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat, menurut Stokely 2005. Oleh karena itu, adanya kajian mengenai interaksi obat pada pasien gagal ginjal kronis hipertensi diharapkan mampu membantu tenaga kesehatan lainnya dalam meminimalkan masalah yang mungkin timbul selama terapi. Di samping itu, dengan adanya kajian ini diharapkan pula dapat menjadi langkah awal dalam pelaksanaan farmaseutikal yang berorientasi pada pasien. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yaitu ada onset, waktu yang dibutuhkan untuk mengantisipasi terjadinya efek samping, ada severity atau keparahan yang ditimbulkan oleh interaksi tersebut, serta dokumentasi jumlah dan kualitas literatur atau penelitian yang menerangkan interaksi tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Metode yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Pengumpulan data dimulai dari collecting laporan unit rekam medis secara retrospektif untuk kasus gagal ginjal hipertensi rawat inap periode 1 Januari sampai 31 Desember 2007. Kajian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap efek samping akibat dari adanya interaksi obat yang digunakan dan pemberian suatu manajemen pengatasan dari tiap interaksi. Dari hasil dan pembahasannya itu, pertama berdasarkan demografi pasien. Pertama, berdasarkan demografi pasien, data yang diperoleh diketahui bahwa pasien gagal ginjal kronis hipertensi laki-laki memiliki presentasi yang lebih besar, yaitu 16 pasien atau 80% jika dibandingkan dengan pasien perempuan yang hanya berjumlah 4 pasien atau 20%-nya. Laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi awal. Laki-laki juga memiliki resiko lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler. Sedangkan di atas umur 50 tahun, hipertensi lebih banyak terjadi pada wanita. Hal ini disebabkan karena pasien laki-laki cenderung memiliki pola hidup yang kurang sehat, seperti merokok, konsumsi alkohol, kopi, dan energy drink atau minuman berenergi, yang memicu stres oksidatif jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pasien perempuan, menurut Luthman dan kawan-kawan tahun 2006. Maksudnya tahun 2000. Kemudian menurut Reims tahun 2004 dan O'Brien 2006. Dapat diketahui, sebaran pasien penderita gagal ginjal hipertensi tertinggi adalah pada usia 51 sampai 60 tahun, yaitu sebanyak 30%. Kemudian usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 25%, pasien usia 21 tahun sampai 30 tahun sebanyak 20%, dan usia 61 sampai 70 tahun sebanyak 20%, serta dengan tingkat insidensi rendah pada pasien usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 5%. Diagnosis terbesar pada CKD
5 dan HT1 terjadi karena pada umumnya gejala atau manifestasi klinis penyakit gagal ginjal hipertensi ini muncul secara tiba-tiba ataupun bertahap. Bahkan ada yang tidak menimbulkan gejala yang jelas. Yang kedua itu klasifikasi penggunaan obat. Untuk penggunaan kondisi atau gejala hipertensi pada pasien gagal ginjal digunakan monoterapi dan kombinasi terapi. Yang paling banyak yaitu digunakan adalah menggunakan golongan ACE inhibitor yaitu captropil sebanyak 36%. Penggunaan captropil ini dirasa lebih efektif karena obat ini bekerja dengan menghambat sistem renin, angiotensin, aldosteron atau SRAA yang selain dapat menurunkan tekanan darah juga dapat memperlambat perkembangan penyakit ginjal yang telah ada. Kemudian yaitu ada OAT, golongan calcium channel blocker atau CCB, yaitu nifedipin sebesar 27%. Terapi lainnya adalah dengan menggunakan diuretik kuat seperti furosemide. Kemudian ada penggunaan A-blocker, sebenarnya memerlukan maksudnya penggunaan B-blocker sebenarnya memerlukan perhatian yang khusus, terutama pada pasien gagal ginjal. Hal ini karena terapi hipertensi dengan B-blocker pada penderita gagal ginjal kronik telah dilaporkan menyebabkan fungsi ginjal menurun. Efek ini mungkin disebabkan karena terjadinya pengurangan aliran darah, ginjal, dan laju filtrasi glomerulus akibat pengurangan curah jantung dan penurunan tekanan darah oleh obat. Namun, pertimbangan penggunaan B-blocker kardioselektif seperti bisoprolol dan pasien gagal ginjal di samping untuk mengontrol tekanan darah adalah untuk mengurangi terjadinya resiko infrak jantung koroner, mengurangi kebutuhan oksigen dari jantung, serta untuk menstabilkan kontraktilitas miokard menurut Munar dan Singh tahun 2007. Selain obat-obat tersebut, dalam penanganan hipertensi pada pasien gagal ginjal juga digunakan seperti klonidin, amlodipin, serta obat golongan angiotensin reseptor blocker atau ARB, yaitu losartan dan valsartan. Pada obat non antihipertensi tersebar adalah penggunaan CaCO3 dan asam folat. Berikut adalah tabel interaksi obat berdasarkan parameter penilaian drug.com. Yang tertinggi terdapat penggunaan CaCO3 dan asam folat, dan terendah itu menggunakan OBH. Berikut adalah tabel interaksi obat berdasarkan parameter penilaian drug.com. Kemudian ada juga tabel interaksi obat berdasarkan drug.com. Kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil penelitian tentang kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi di unit rawat inap Rumah Sakit Umum Pusat Sangla Denpasar, yaitu dapat disimpulkan pertama,
Terdapat 16 interaksi berdasarkan leksikon. Tidak terdapat interaksi dengan tingkat resiko A dan X, sedangkan tingkat resiko B sebanyak 37,5% dan C sebanyak 37,5% dengan masing-masing 6 interaksi spesifik dari tiap-tiap obat. Untuk interaksi dengan tingkat resiko D diketahui bahwa terdapat 4 interaksi sebanyak 25%. Yang kedua itu terdapat 26 interaksi berdasarkan drug.com dengan 7 interaksi minor sebanyak 26,92%, 18 interaksi moderat sebanyak 69,23%, dan 1 interaksi major sebanyak 3,85%. Dan yang terakhir, terdapat 12 interaksi spesifik yang sama berdasarkan literatur leksikon dan drug.com. Berikut daftar-daftar pustaka yang didapatkan dari hasil penelitian ini. Yaitu ada dari Anonim, Almeida Rahmawati, Stockley, Ganis Warma, Suwitra Jamsiah, tim penyusun Alam, Anonim, Bulmam, dan O'Brien. Berikut pemaparan materi dari saya tentang kajian interaksi obat pada pengobatan pasien gagal ginjal kronis hipertensi. Mohon maaf karena banyak kesalahan yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.